Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama channel Rakyat Berkarat 106. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah stay selalu menonton di video-video saya. Saya ucapkan terima kasih dan tak lupa saya doakan semoga diberikan kesehatan buat saudara-saudaraku semua, kelancaran, kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di segmen ini sedikit berbagi cerita mengenai waspadanya terhadap peliharaan cana atau gabus, guys. Nah, ini ada beberapa faktor dan beberapa penyakit yang saya alami atau pengalaman pribadi saya, yang dimana saya ada beberapa cana atau gabus yang saya pelihara. Di waspada pertama saya pernah mengalami daripada si cana ini mengalami jamur, guys, jamuran. Dan itu yang harus kita waspadai. Dan di faktor lainnya ini waspada daripada kecekcokan, saling berebut atau saling menggigit-gigit, pokoknya guys, aduh duraring sekali guys. Nah, jadi ketika si cana ini mengalami habis biasanya berantem gitu guys dalam satu tempat, jadi mengalami kehancuran sisik atau mengalami kehancuran sirip. Nah, itu perlu kita waspadai, guys. Dan langkah-langkahnya seperti apa, guys? Kita bisa terapikan si beberapa cana ini yang memang mengalami sakit atau mengalami kerusakan. Untuk faktor beberapa penyakitnya yang harus kita waspadai tadi yang saya sampaikan, dan yang sudah beberapa kali saya alami yaitu di jamur itu, guys. Jamur kapas itu, guys. Dan untuk beberapa faktor paling selebihnya saya suka mengalami daripada si cana ini akibat karena ada beberapa peliharaan yang memang satu tempat itu lebih daripada satu ekor, dan biasanya ini mengalami kehancuran sirip atau kehancuran sisik. Jadi langkah yang harus kita ambil, guys, segerakan kita terapikan atau kita obati. Nah, yang dimana di segmen-segmen sebelumnya saya sudah suka membuat ketika peliharaan yang saya pelihara, guys, itu saya suka menggunakan daripada obat biru. Nah, mungkin bisa dicek di segmen-segmen video sebelumnya buat saudara-saudaraku semua. Dan itu tergantung si kondisi cana atau gabusnya, guys ya. Kalau memang mengalami kerusakan sirip dan siripnya hancur, kita usahakan menggunakan campurkan garam. Nah, tapi kalau hanya si ikan ini mager aja nih, guys, mager nggak mau makan, nah itu harus kita waspadai juga, guys. Nah, kita terapikan aja tanpa menggunakan garamnya, guys, hanya menggunakan air birunya aja. Dan bisa kita tambahkan media daripada daun pisang kering. Nah, daun pisang kering, nah ini pengobatan aneh tapi bin nyata, guys. Nah, ini yang suka saya lakukan ketika peliharaan gabus atau cana yang saya pelihara. Ketika mengalami kerusakan daripada sirip, nah itu saya hanya menggunakan daripada air biru aja. Tapi kalau memang si ikan ini terkena jamur dan terkena sisiknya rusak, ya guys, nah, otomatis kan sisik ini akan basah, guys, terkelupas. Nah, itu harus kita tambahkan garam agar proses si sisiknya yang rusak ini cepat kering. Nah, selanjutnya pun sama, guys. Untuk mengenai jamurnya ini sama, kita bisa tambahkan si media garam ikan, ya guys. Ini garam ikan dan obat birunya. Dan kita terapikan menggunakan dua media itu. Nah, mungkin di beberapa faktor yang baru saya sampaikan, waspada dengan si cana atau gabus ini, guys, mengalami terkena penyakit jamur atau tadi yang saya sampaikan siripnya rusak atau siripnya hancur, pokoknya dengan sisiknya juga hancur. Nah, jadi
saudara bisa menggunakan kedua media yang tadi saya sampaikan, dan mungkin di segmen sebelumnya sudah saya buat guys. Sudah saya buat beberapa segmen mungkin yang memang mengalami yang tadi barusan saya sampaikan. Oke guys, singkat cerita daripada di segmen video kali ini, waspada beberapa faktor mengenai jamur, terus sisik rusak dan sirip hancur, rusak dan hancur, pokoknya aduh duraring guys, pokoknya guys. Jadi kita waspadai, karena kalau tidak kita terapikan si ikan tersebut, entah bagaimana guys, biasanya mengalami kematian. Jadi tidak akan bertahan lama. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu guys, yang sering saya dapatkan atau sering saya terapikan bila si cana atau gabus ini dengan faktor beberapa ciri yang tadi saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan di segmen dimana yang singkat ini bermanfaat buat saudara-saudaraku semua. Oke guys, mungkin saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih di segmen singkat cerita mengenai waspada daripada jamur dan sisik hancur atau sirip rusak. Oke guys, mungkin cukup ya guys. Sampai berjumpa lagi di segmen-segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.